warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Diah Kartini, NIM 44014180997 dari Pendidikan Biologi Rombel 3 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan praktikum genetika tentang pengujian kesetimbangan Hardy-Weinberg. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu ada dua. Yang pertama, mempelajari dan memahami hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg, dan yang kedua yaitu menguji kesetimbangan Hardy-Weinberg dengan menghitung frekuensi alel dan frekuensi genotipnya. Untuk alat dan bahannya yaitu 2 wadah, 40 kertas coklat yang mempresentasikan alel A resesif dan 60 kertas putih yang mempresentasikan alel A dominan. Karena menggunakan perbandingan 2:3, maka dibagi menjadi tabel pengamatan yang terdiri dari dan untuk langkah praktikumnya yaitu menyiapkan wadah 1 dan wadah 2, pada wadah 1 dimasukkan 30 alel A dominan, dan 20 alel A resesif. Begitu juga pada wadah 2, kemudian dicampur tanpa melihat wadah. Mengambil satu alel atau satu kertas pada masing-masing wadah, disatukan dan dilihat genotipnya, kemudian dikembalikan pada wadah semula. Jangan lupa dicatat ya. Dilakukan pengulangan sampai mendapatkan 100 data. Kemudian menghitung frekuensi alel dengan rumus tersebut. Kemudian dihasilkan data berikut ya. Berikut adalah penghitungan frekuensi alel dengan chi-kuadrat yang menghasilkan chi-kuadrat hitungnya adalah 3,19, yang berarti chi-kuadrat hitung lebih kecil dari chi-kuadrat tabel, yaitu 3,84. Nah, setelah langkah praktikum yang telah dilakukan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang pertama, hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg mengatakan frekuensi alel dominan dan alel resesif pada suatu populasi akan tetap sama pada generasi setelahnya pada keadaan populasi yang seimbang. Nah, keadaan populasi yang seimbang pada prinsip kesetimbangan genetik populasi Hardy-Weinberg ini adalah populasi harus berukuran besar, perkawinan terjadi secara acak, tidak terjadi mutasi, migrasi, dan genetic drift, dan tidak terjadi seleksi alam. Nah, untuk yang kedua yaitu hasil perhitungan tadi, hasil perhitungan dari frekuensi alel
A dominan dan alel A resesif. Nah, frekuensi alel A dominan itu sebesar 0,42 dan untuk alel resesif A atau A resesif itu 0,58. Dan untuk penghitungan fenotipnya yaitu fenotip A besar itu 21%, untuk genotip A besar A kecil sebesar 42%, dan genotip A kecil sebesar 37%. Nah, dengan analisis menggunakan chi-kuadrat diperoleh hasil chi-kuadrat hitung lebih kecil dari chi-kuadrat tabel, yaitu chi-kuadrat hitungnya 3,19 dan chi-kuadrat tabelnya 3,84. Maka dari itu menunjukkan bahwa praktikum tadi tidak menunjukkan penyimpangan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Cukup sekian simulasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan.